Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi komunikasi bisnis tentang melakukan presentasi dan rilis berita. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Mamluatul Hasanah dengan NIM 080103200012, dan saya sendiri Alicia Magdasari dengan NIM 080203200026. Saya akan menjelaskan tentang melakukan presentasi. Yang pertama yaitu tujuan presentasi. Tujuan presentasi ada 3, yaitu 1. Memberikan informasi. Salah satu tujuan komunikasi bisnis adalah untuk memberikan informasi, sehingga terjadi umpan balik setelah informasi tersebut sampai kepada penerima yang dituju sesuai dengan harapan pembicara, seperti terjadi perubahan sikap, pendapat, dan partisipasi. Komunikasi dilakukan baik secara lisan, tertulis, maupun elektronik. Kedua, mempengaruhi atau persuasif. Pembicara sengaja menyampaikan pesan-pesan terbaik sehingga dapat mempengaruhi atau membujuk pendengarnya untuk bersikap, berpendapat, berperilaku, dan mau ikut serta dalam keinginan pembicara. Yang ketiga, memberikan instruksi. Pemberian instruksi atau perintah hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang, seperti dari direktur utama kepada manajer bidang. Kepala bidang memberikan instruksi kepada kepala seksi atau kasih. 2. Perencanaan presentasi. Perencanaan presentasi dimulai dengan menentukan ide pokok atau utama, lalu menyusun garis besar atau outline yang akan dipresentasikan. Kemudian menentukan panjang presentasi dan menentukan gaya atau pendekatan. 3. Format presentasi. Yang pertama yaitu pembukaan. Berisi atau bertujuan untuk menarik perhatian audiens, membangun rasa percaya diri, dan mempersiapkan audiens. Untuk itu, perlu disusun untuk menarik perhatian, intensitas terukur, gerakan penyajian, suasana keakraban baru, suasana humor, tegang, membangun kredibilitas, dan peninjauan audiens. Yang kedua, isi. Isi presentasi merupakan bagian terpenting dari latar belakang, pokok pikiran, alasan-alasan, dan kesimpulan. Oleh karena itu, penyaji harus menyusun materi presentasi dengan struktur, urutan, dan pembahasan yang jelas, sehingga mudah dipahami. Dan yang ketiga, penutup. Simpulan dari ide pokok yang disampaikan. Penutup dapat berupa ringkasan mengulang pokok pikiran, menggarisbawahi tahap selanjutnya, dan menutup pesan positif. Penggunaan visual aid dalam presentasi formal. Pembicara memerlukan visual aid dalam kurung tayangan. Manfaat penggunaan visual aid yaitu: yang pertama, menyederhanakan materi yang kompleks sehingga mudah dipahami audiens dengan membuat gambar atau skema. Yang kedua, membantu pembicara dan audiens untuk mengingat informasi penting dari presentasi. Yang ketiga, menciptakan daya tarik presentasi sehingga audiens tidak merasa bosan dan monoton. Dalam penggunaan visual aid, presentasi dapat dibentuk menjadi 2. Yang pertama, tulisan atau teks visual. Yang kedua, bentuk grafik. Media presentasi visual aid yang dipilih seperti Handout yang menggunakan komputer. 2. Papan tulis whiteboard. Setelah penjelasan materi melakukan presentasi, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang rilis berita.
Rilis berita. Rilis berita adalah informasi yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui publik atau surat kabar. Rilis berita berisi informasi atau berita singkat yang merupakan sebagian kecil dari keseluruhan berita yang dimuat dalam surat kabar sebagai bagian dari informasi yang dipublikasikan kepada halayak. Rilis berita harus memuat informasi yang layak untuk disiarkan secara luas, berpotensi menarik perhatian publik. Perencanaan dan penyusunan rilis berita. Langkah-langkah dalam merencanakan dan menyusun rilis berita agar tujuan komunikasi melalui publik dapat tercapai. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dirilis. 2. Menentukan dan menganalisis audiens yang akan dituju. 3. Memastikan bahwa berita mengandung informasi yang layak disebarkan kepada publik melalui media massa. Yang keempat, memperkirakan reaksi audiens atau kemungkinan terjadi pro dan kontra. Dan yang terakhir, menyusun rilis berita menggunakan pendekatan langsung untuk menarik perhatian pembaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rilis berita. 1. Sependapat mungkin dipergunakan kalimat dan paragraf pendek dan hindari penggunaan kalimat majemuk. 2. Pastikan kebenaran nama orang, nama tempat, nama organisasi, jabatan, tanggal, dan jumlah. 3. Jika harus menyebutkan nama atau menyertakan foto seorang atau organisasi, mintalah izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. 4. Cetak di atas kertas bersih dengan latihan margin, jenis, huruf, ukuran, dan spasi yang sesuai dengan standar media. 5. Menyimpan arsip dalam bentuk hard copy atau soft copy. Yang 6. Melakukan review untuk memastikan bahwa pertanyaan jurnalistik yang meliputi 5W1H sudah terjawab. Setelah menyusun dilakukan, langkah berikutnya adalah 1. Memilih media publikasi yang tepat agar dapat mencapai audiens yang diinginkan. 2. Menentukan waktu publikasi yang tepat. 3. Mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk mengatasi reaksi audiens. Syarat-syarat rilis berita. Syarat yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, timeless. Kedua, proximity. Yang ketiga, importance. Yang keempat, polish. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.